Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalem, dan tetaplah hidup baik serta bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan pemulih kesucian, arahkanlah hati kami kepadamu, agar berkat kekuatan roh-Mu kami tetap dalam iman dan giat dalam karya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangi. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, ketika mereka akhirnya mati, Lazarus mendapatkan tempat yang baik di pangkuan Abraham, sementara orang yang kaya itu mendapatkan penderitaan. Menjadi ajaran bahwa dalam hidup ini keadilan Tuhan itu berlaku, maka segala sesuatu yang kita terima di dalam hidup ini, jika itu membuat kita menderita, tetapi karena setia kepada kebenaran, karena percaya pada Allah, maka akan mendapatkan keadilannya setelah kita selesai hidup di dunia ini. Demikian juga kalau kita tidak pernah peduli sama orang lain dan mendapatkan segala kesenangan dalam hal dunia ini, nanti juga akan dituntut keadilannya. Maka marilah kita percaya pada Kristus, Sang Pewarta kebenaran yang telah bangkit dari mati, yang membawa kepada kita jalan menuju kepada kehidupan kekal, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga pada masa Prapaskah ini, meskipun kita berjuang di dunia, jangan sampai kita melupakan juga upaya perjuangan untuk mencari dan menemukan serta hidup di dalam kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup, kita perjuangan kita untuk memperoleh yang sejati, yang kekal, dengan terus hidup di dalam kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.